Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Luar biasa. Baru hari ini loh saya merasakan ada lambaian tangan dari Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu mungkin bisa diisi dulu kursi yang di depan sebelum kita memulai persekutuan doa. Silahkan. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini. Kita memberikan waktu kita memberikan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Hari-hari yang kita lewati adalah hari yang terbaik dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau bersyukur atas setiap hari yang boleh Tuhan berikan. Itulah yang terbaik. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Syukur buat kamu Bapa. Terima kasih Yesus, sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanmu hanya daripadamu Tuhan. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu Bapa. Kau setia, Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Katakan dengan sepenuh hati, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Bapa. Oh Engkau Allah setia, Engkau yang setia berjalan bersamaku. Engkau yang memberi kekuatan baru atas kami. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku
setiap nafas kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang saat ini begitu besar kami alami, mungkin kami merasa tidak mampu, Tuhan. Satu hal kami mau percaya, dengan iman kami mau percaya, Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya, dan Engkaulah Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, sungguh kami percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu, Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang begitu hebat. Amin. Apapun Tuhan, kalau yang di hadapan kami, begitu hebat permasalahan kami, persoalan kami, tapi tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan. Amin. Asal kita mau percaya, bagian kita adalah percaya dan kita terus mengandalkan kuasa-Nya. Amin. Dia Tuhan yang hidup di dalam kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Tuhanku yang menang, baca segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa yang dikalahkan, surga bumi bersorak. puji Tuhan. Kaulah yang hidup di dalamku, Yesus. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Semuanya, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku pemenang, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah
digalakkan, surga bumi bersorak. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk boleh kembali duduk. Malam hari ini di dalam puji-pujian tadi kita sudah mengucap syukur. Kita mengucap syukur bukan karena kebaikan-kebaikan Tuhan saja, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Amin ya. Mari Bapak Ibu, kita mau berbagi pengalaman secara pribadi atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita terima, yang mungkin kita alami di mana kita di dalam pergumulan dan beban persoalan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk boleh di sebelah saya. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Tadi waktu saya shalom, semua semangat shalom. Jadi kalau saya silakan berdiri, semuanya mendiam. Oh puji Tuhan, ada Dani. Shalom. Shalom. Nama saya Dani. Ya, jadi saya disuruh sama Koko angkat saya untuk ke sharing di sini. Jadi saya sharing. Jadi saya punya suatu usaha, dan di usaha saya itu pada bulan Agustus sejak awal bulan sampai minggu ketiga itu mengalami sepi gitu. Jadi sepi. Jadi kita tuh sampai khawatir, waduh ini kalau bulan ini rugi gimana ya gitu. Jadi sepi. Terus kita sudah upayakan secara manusiawi dan kita berpikir apa yang harus kita lakukan, kita putar otak, kita juga sudah berdoa, kita lakukan yang terbaik, tetapi tetap sepi sampai minggu ketiga. Akhirnya ya sudah, kalau memang sepi ya, memang Tuhan izinkan sepi ya, saya percaya pasti ada suatu hikmatnya. Kebetulan saya kan ini kerjasama sama Koko angkat saya ini gitu. Jadi kita semua sudah berdoa, kita maksimalkan juga
Kalau memang sepi, ya memang Tuhan izinkan seperti itu. Akhirnya kita sudah tidak pikirkan, ya pokoknya kita jalani semaksimal mungkin setiap hari, tidak lupa berdoa, kita lakukan yang terbaik. Seminggu terakhir sebelum tutupan bulan, jadi katakanlah kalau misalkan omset 2x, 3 minggu pertama tuh hanya setengah X gitu. Nah minggu terakhir tiba-tiba itu ruame gitu tiba-tiba. Jadi usaha saya ini rame, usaha kami ini rame sekali, dan akhirnya malah jadi pecah telur. Jadi maksudnya pecah telur apa? Omset yang paling tinggi sejak usaha kami ini dibuka gitu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang memberkati secara luar biasa. Saya teringat bahwa ketika murid-murid Yesus itu semalaman mencari ikan di Danau Galilea tetapi tidak mendapat. Tetapi ketika Yesus itu menyuruh menangkap lagi, dan ternyata ikannya luar biasa banyak sampai tidak muat di perahu. Saya teringat, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu sanggup untuk memberkati. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan, ya kita lakukan yang terbaik sebagai manusia. Biarkan Tuhan yang kita kasih ruang kepada Tuhan sebagai Allah kita untuk membuat mujizatnya. Kita percaya kalau misalkan tidak diberi, ya nggak apa-apa, berarti mungkin belum saatnya. Dan puji Tuhan itu diberi, jadi omset tertinggi di usaha kami ada di bulan Agustus kemarin. Tidak disangka-sangka malah lebih dari omset-omset sebulannya. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya. Tadi pujian kita kan kita sudah mengatakan Tuhan kita tuh hebat. Amin. Silakan satu lagi Bapak Ibu. Ayo. Ibu, kok kelihatannya Ibu mau siap? Silakan. Ibu. Malah rundingan nego. Oke. Ada lagi? Sungguh benar seperti apa tadi Dani sharingkan. Bahwa saat kita baru saja tadi siang saya mendengarkan seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Kalau tahun lalu atau mungkin tahun-tahun sebelumnya Tuhan pernah tolong kita. Tuhan pernah lindungi kita. Tuhan pelihara kita. Jadi hari ini apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita rasakan itu membebani kita dalam kesesakan, jangan khawatir karena Tuhan tetap tolong kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu benar bahwa apapun yang sedang kita alami, kita hadapi, pergumulan, percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita melewatinya sendirian. Bagian kita hanyalah percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Saat itu kita mau serahkan segala khawatir kita, takut kita, dan kita percaya kuasa Tuhan yang akan mengambil alih semuanya. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan imanmu katakan sepenuh hati. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya pada tiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau,
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar Yesus, tidak ada yang lain selain Engkau. Satu-satunya pribadi yang kami percaya, yang kami andalkan, dan terus kami sembah, bahkan kami puji dalam setiap nafas kehidupan kami Tuhan. Kami hanya percaya padamu Yesus, tidak ada yang lain. Saat kami merasa di hadapan kami Tuhan, tidak ada yang bisa menolong kami. Saat kami merasa sendirian Tuhan melewati semuanya. Bahkan saat kami merasa tidak ada jalan keluar atas segala persoalan kami. Kami tetap mau percaya Engkaulah satu-satunya pribadi, jalan keluar atas semua perkara-perkara kami. Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup mengatas segala perkara-perkara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Yesus, Hanya Kau satu di hatiku. Bapak Ibu saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat hati kita, katakan Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. sekalipun Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau satu Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau Yesus, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. dengan segenap hatimu, Ku sembah hanya pada
padamu Yesus aku menyembah. Hanya padamu Yesus kami percaya. Sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Percaya Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Kami menyembah-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan. Ku percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Tiada yang lain. Yesus, Kau yang ku percaya. Tiada yang lain Tuhan. Angkat hatimu, puji Dia. Kami puji Kau, kami sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati, Yesus. katakan, kami menyembah Yesus. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau yang ku sembah. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau yang ku sembah. Hanya Kau.
Saat ini kuasa-Mu boleh berada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu di tempat ini. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Di saat kami menyembah-Mu, kami percaya kuasa-Mu sungguh bekerja. Amin. Kuasa-Mu yang boleh memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu yang boleh melembutkan hati kami. Sehingga saat ini kami rindu Tuhan untuk Engkau boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang berkenan bagi-Mu. Kami percaya kehadiran kami di tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Engkau boleh menyatakan kasih-Mu, kebenaran-Mu bagi kami melalui firman-Mu malam hari ini yang boleh memulihkan kehidupan kami. Kami membuka hati kami Tuhan saat ini, sehingga ketika firman-Mu boleh diberitakan, benih firman itu sungguh boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu, sehingga apa yang hamba perkatakan semuanya berasal daripada hikmat Roh Kudus. Biarlah hamba semakin kecil dan hanya Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Shalom. Malam hari ini kita berbicara tentang Samson, atau kalau di dalam Alkitab Indonesia bahasanya Simpson. Kita mungkin sudah familiar dengan cerita tentang Samson, siapakah Samson. Tapi kita mau perdalam lagi malam hari ini, bagaimana sih kehidupan Samson itu? Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Samson? Dimulai dari mana? Kita akan mulai dari kelahirannya ya. Kalau nggak lahir ceritanya nggak mulai saudara. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi Samson itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak dari kandungan bahwa dia akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah itu apa? Nazir Allah adalah seseorang yang dengan sukarela mau hidupnya itu dipisahkan untuk suatu tujuan Allah. Nah, kalau kita berbicara nazir Allah, sebenarnya hal ini adalah setiap daripada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita semua adalah seorang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka setiap daripada kita sudah terpanggil, sudah terpilih, sudah dikuduskan untuk suatu tujuan Allah. Amin. Dikuduskan artinya dipisahkan. Kita tahu tadi ada beberapa syarat yang dikatakan di dalam kehidupan Samson.
sebagai seorang nazir Allah. Ada syarat bahwa dia tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Dia nggak boleh minum alkohol. Dia nggak boleh makan makanan yang haram. Dan dia tidak boleh sedikit pun rambutnya dipotong. Ya. Puji Tuhan kalau nggak ada banyak Samson di tempat ini ya. Kalau nggak salon nggak laku Bapak ya. Nggak ada yang potong rambut. Tapi pertanyaannya sekarang bagi kita, sudahkah kita menghidupi kehidupan sesuai dengan tujuan Allah? Kalau kita sudah dipanggil, kita dipilih, kita dikuduskan, kita dipisahkan untuk tujuan Allah, sudahkah saat ini kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan tujuan Allah itu? Karena Samson ini dipisahkan, dia adalah seseorang yang stand out, orang yang menonjol. Saya sering kali mendengar bahwa jadi orang Kristen, jadi orang Katolik tuh biasa-biasa aja. Nggak usah menonjol, low profile aja. Padahal Samson saya yakin dia pasti menonjol. Karena dia mulai kecil rambutnya nggak dipotong. Sampai dia dewasa bayangin rambutnya pasti panjang. Jadi kalau ada kiriman paket gampang cari Samson. Samson yang mana? Oh cari aja yang paling gondrong, cowok paling gondrong pasti Samson itu. Kita pun juga sama. Jangan jadi orang Kristen, orang Katolik yang tidak menonjol. Karena kita ini sudah dipisahkan oleh Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berkomitmen sama Tuhan. Tapi sayangnya dalam perjalanan kehidupan Samson kita tahu bahwa dia gagal mengikuti 3 syarat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dia mabuk-mabukan, dia makan makanan yang haram, dan dia nantinya oleh Delilah akhirnya rambutnya dicukur habis. Kenapa kok dia masih bisa sampai jatuh seperti itu? Kenapa komitmennya untuk menjaga syarat-syarat itu begitu penting? Karena kita tahu bahwa komitmen kepada Tuhan itu menghasilkan kekuatan dalam hidup kita. Syarat-syarat tadi itu berbicara tentang komitmen Bapak Ibu Saudara terkasih. Bukan sekedar syarat saja, tapi syarat itu adalah bentuk komitmennya sebagai seorang nazir Allah. Maka setiap daripada kita sekarang, kalau kita mau menjaga komitmen kepada Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan Tuhan. Ada suatu harga yang harus kita bayar untuk menjaga komitmen itu. Kita lihat dalam kehidupan kita sekarang. Untuk menjaga pernikahan suami dan istri, kekuatannya butuh komitmen. Bukan komitmen kepada satu sama lain saja, tapi komitmen kepada Tuhan. Saya sudah menikah 17 tahun. Ada saat-saat di mana kita kayaknya sudah nggak tahan lagi sama satu sama lain. Tapi komitmen kita kepada Tuhanlah yang membuat kita bisa bertahan. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita berbicara di dalam hal pekerjaan, bisnis, seperti tadi yang di-sharingkan oleh Saudara Dani. Komitmen kita kepada Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghasilkan sesuatu. Untuk menjadi suatu keberhasilan, kesuksesan. Itu kekuatannya dari komitmen kita. Sudahkah kita bekerja dengan prinsip-prinsip kebenaran Allah? Kalau sekarang di dalam dunia pelayanan, kita sedang merasa kekuatanku sudah mulai luntur, aku sudah mulai capek, aku sudah mulai males, aku sudah mulai merasa ini sudah bukan buat aku lagi pelayanannya. Mungkin komitmen kita sama Tuhan juga sudah luntur, makanya kekuatan itu mulai hilang. Maka syarat itu bukan syarat sembarangan, tapi syarat itu adalah bentuk komitmen kita kepada Tuhan yang menghasilkan suatu kekuatan. Tanpa komitmen tidak ada kekuatan. Dengan komitmen ada suatu kekuatan. Amin. Sekarang kita mau belajar. Kok bisa seorang seperti Samson yang diberikan suatu gift, suatu kelebihan yang luar biasa. Dia orang yang sangat kuat. Bisa meninggalkan komitmennya dan kehilangan kekuatannya. Kita akan belajar 3 hal yang membuat dia jatuh. Karena pada akhirnya kita tahu dia
ditangkap oleh orang Filistin dan akhirnya dia kalah. Nah, 3 hal ini apa? Hal yang pertama adalah hawa nafsu, lust. Hawa nafsu ini tidak berbicara dalam konteks seks saja, tapi hawa nafsu berbicara tentang kedagingan kita, sehingga kalau kita menghadapi sesuatu, kita merasa kalau saya mau, saya harus mendapatkan. Kalau saya sudah kepengen, saya harus mendapatkan itu. Ambisi kita untuk mendapatkan itu, tidak peduli caranya seperti apa, itulah hawa nafsu. Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 dikatakan seperti ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di sini dikatakan ada 3 kelemahan manusia. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan saya percaya kita sebagai manusia, kalau kita sekarang dijiwit masih sakit, masih ada dagingnya, kita kayaknya gak bisa terbebas dari 3 hal ini. Apakah memungkinkan bahwa kita ini sudah tidak ada keinginan daging sama sekali? Nggak kepingin apa-apa lagi dalam hidup, sudah tidak ada keangkuhan lagi. Saya rasa kok nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, apakah kita dikuasai olehnya? Kita tidak mungkin bisa menghilangkan. Misalnya dalam hal keinginan mata. Kita ngelihat sesuatu kita kepengen. Kalau bapak-bapak yang cowok, kalau ngelihat cewek cantik, wah langsung noleh gitu ya. Kayak sudah ada radarnya. Apakah berarti kalau sudah di dalam Tuhan gak suka lagi sama cewek cantik? Gak juga kan ya kan. Saya pun sampai sekarang suka cewek cantik. Kalau gak mungkin istri saya gak cantik ya kan. Saya pasti pilih istri yang cantik. Tapi pertanyaannya, apakah kita dikuasai olehnya? Makanya bapak-bapak sekarang di tempat ini yang sudah menikah, kalau ngelihat cewek cantik hati-hati, jangan keterusan bapak-bapak ya. Kalau kita ngelihat cukup sebentar saja ya, cuman seret gitu selesai ya. Melihat cewek cantik kalau sudah menikah itu seperti melihat matahari, jangan lama-lama, nanti terbakar ya toh. Saya sudah merasakan, wah kalau saya terlalu lama ngelihat cewek cantik lewat, bahaya. Kita harus menjaga diri kita supaya nggak terjatuh. Kalau sekarang bicara soal makanan, oh saya nggak lemah dalam urusan cewek seperti Samson, tapi saya bisa saja lemah dalam hal makanan. Kalau sudah kepengen makan sesuatu, wah sudah lupa itu sama namanya kolesterol, darah tinggi, asam urat, semuanya ditinggalkan di rumah. Yang penting sekarang saya harus makan dulu apa yang saya kepengen. Sedangkan kita tahu bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Kita berpikir bait Allah ini gak boleh dirusak dalam bentuk merokok, minum-minum, narkoba. Tapi bukankah kalau kita tidak menjaga apa yang kita makan, dan itu timbul satu sakit penyakit dari sebab kita makan yang tidak sehat, bukankah kita juga meracuni diri sendiri? Karena kita tidak ada pengendalian diri. Atau mungkin ibu-ibu, cewek-cewek yang hobinya shopping. Wah kalau sudah kepengen shopping, gak peduli sudah kondisi keuangan seperti apa. Yang penting beli dulu. Apalagi sekarang sudah bisa cicilan. Sudah ada GoPay later dan sebagainya gitu kan. Kalau sudah ke mall ngelihat tulisan sale, wah bukan pisang sale ya. Langsung kita serbu gitu. Makanya saya kalau pergi ke mall, saya selalu mesra dengan istri saya. Saya gandeng erat-erat. Dia mau belok ke kanan, saya tarik ke kiri. Dia mau belok ke kiri, saya tarik ke kanan. Saya peluk erat kalau perlu, supaya terhindar dari cobaan ya. Jadi bapak-bapak boleh itu dicoba. Gandeng istrinya erat-erat dengan mesra, supaya nggak masuk toko. Kalau masuk toko nanti tergoda, jatuh dalam pencobaan ya kan. Kita itu seringkali melihat begitu banyak godaan, kita punya keinginan daging, punya keinginan mata, kita punya keangkuhan hidup,
Itu manusiawi, itu normal. Tapi masalahnya kalau kita dikuasai olehnya, kita tidak punya pengendalian diri, disitulah kita akan terjatuh. Itulah yang terjadi sama Samson. Maka ada firman mengatakan, Yakobus 1 ayat 14-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan itu timbul dari diri sendiri. Dan kalau kita membuahi keinginan itu, kita jatuh pada keinginan itu, kita memuaskan keinginan itu, maka melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu terus kita latih, kita lakukan terus, maka melahirkan maut. Maka kuncinya sekarang adalah untuk kita bisa lepas dari hawa nafsu, kita butuh yang namanya komitmen untuk melatih diri dengan disiplin rohani. Melatih diri dengan disiplin rohani. Mengapa kok kita punya disiplin berdoa? Kenapa kita punya disiplin datang ke gereja misa ekaristi? Kenapa kita punya disiplin untuk berpuasa? Banyak teman-teman saya, saya mau berpuasa sekarang. Belum prapaskah kenapa kok berpuasa rajin sekali? Iya, supaya kurus katanya seperti itu. Banyak orang itu salah tujuan. Puasa bukan supaya kurus, tapi puasa itu berbicara tentang kita melatih disiplin rohani. Karena yang paling berat bukan soal menahan laparnya tok, tapi bagaimana kita menahan emosi kita. Orang kalau udah lapar, wah udah cepat sekali itu marah ya. Kita kalau sudah lapar, kena masalah sedikit, kita langsung darah tinggi, kita langsung marah. Makanya ketika kita berpuasa, bukan sekedar kita bisa bertahan dalam hal kelaparan kita, tapi sudahkah kita menahan emosi kita, untuk kita tetap sabar, untuk kita tetap tidak marah, untuk kita tidak dikit-dikit kita emosi. Kalau engkau sudah biasa melatih diri di dalam disiplin rohani, saya yakin ketika ada suatu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kita nggak gampang jatuh. Karena kita sudah melatih diri di dalam disiplin tersebut, kita bisa tumbuh buah roh, yaitu penguasaan diri. Itu poin yang pertama, tentang hawa nafsu. Samson tidak bisa menjaga ini. Dia selalu mengingini wanita-wanita Filistin, dan kalau dia sudah kepengen, dia mengejarnya dan dia harus mendapatkannya. Itulah salah satu sebab dia jatuh. Hal yang kedua, perasaan berhak atau entitlement. Sekarang lagi musim entitlement, merasa berhak. Sehingga kita selalu bilang, saya layak mendapatkannya, saya pantas mendapatkannya. Di dalam firman Tuhan, Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sifat layak atau merasa layak ini akan membuat kita merasionalisasi dosa. Kita akan membuat kondisi di dalam pikiran kita bahwa it's okay, sekali-sekali gak apa-apa, saya kan gak kecanduan. Atau ini memang khusus hari ini saja, saya jatuh gak apa-apa. Toh gak sering-sering jatuh. Toh ini adalah hari yang saya memang mau lepas. Toh saya manusia yang lemah. Kita merasionalisasi dosa yang akan kita lakukan. Kita tahu itu salah, saudara. Tapi kita membuat itu gak apa-apa. Karena saya layak untuk melakukannya saat ini saja. Atau mungkin kita disakiti orang dan kita bilang saya layak untuk membalasnya. Orang itu sudah kebacut, orang itu sudah kebangetan. Jadi kali ini saya nggak mau ngampuni dia, saya layak untuk membalas dia. Itu yang terjadi kalau kita timbul perasaan layak, perasaan berhak, entitlement. Dan dasarnya kita tahu tadi dalam firman dikatakan, dasarnya adalah ego kita. Ketika kita mengutamakan ego kita, disitulah timbul perasaan entitlement bahwa saya berhak melakukan ini
karena ego saya lebih tinggi daripada kebenaran itu sendiri. Ini berbahaya sekali. Pada saat itu Samson dia mulai minum minuman keras, dia mulai mabuk-mabukan karena pada saat itu adalah pesta pernikahannya dia. Dia merasa saya layak untuk pesta, saya layak untuk minum minuman. Padahal dari awal Tuhan sudah bilang, engkau tidak boleh minum minuman karena seorang nazir Allah. Engkau punya tujuan yang besar untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Tapi dia nggak peduli karena dia merasa layak dengan itu. Maka langkahnya apa kalau kita menghadapi kondisi seperti ini? Kita butuh memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Komitmen kita bisa terjaga kalau kita memusatkan diri kepada Tuhan, tidak memusatkan diri kepada diri sendiri. Ketika kita ego, selfish, itu kita self-centered, berpusat pada diri sendiri. Yang penting aku bagaimana, yang penting aku dapat apa. Tapi ketika kita berpusat pada Tuhan, hidup ini bukan tentang kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Hidup ini tentang Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Sehingga kalau kita berpusat apa yang Tuhan mau dan itu lebih besar dari apa yang kita mau, kita lebih mengutamakan maunya Tuhan, kehendak Tuhan daripada kehendak kita. Disitulah kita bisa melepaskan hak kita untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga sekarang, kejatuhan Samson oleh karena kesombongan. Pride. Saat itu Samson memiliki kekuatan yang luar biasa. Sehingga dia bilang apapun masalahnya, I can handle it. Saya bisa atasi, saya bisa lawan mereka. Kesombongan yang luar biasa. Kesombongan itu berbahaya. Karena apa? Kesombongan itu timbul ketika kita ini memiliki suatu kelebihan secara fisik. Dalam kasus Samson dia punya kekuatan yang lebih. Dalam kasus kita mungkin kita punya kuasa, kita menduduki suatu posisi yang berkuasa. Mungkin kita punya kekayaan di dalam hal materi. Mungkin kita punya kelebihan di dalam skill kita. Apakah itu kita bernyanyi, bermain musik, apapun itu. Kita punya suatu skill yang hebat, yang dikenal itu stand out, luar biasa. Tetapi kelebihan-kelebihan secara fisik tadi tidak disertai dengan karisma atau dengan karakter rohani. Kalau kekuatan fisik itu tidak disertai dengan kedewasaan rohani, maka akibatnya engkau akan dikuasai oleh kesombongan. Itu yang terjadi sama Samson. Dia kuat secara fisik, tapi dia lemah secara rohani. Maka kesombongan itu menguasai dia. Hari-hari ini banyak orang menonjolkan karismanya, kelebihannya. Tapi kalau itu tidak disertai dengan karakter yang kuat, engkau akan jatuh dalam kesombongan. Firman-Nya mengatakan bahwa kita ini jatuh karena fisik yang hebat, tapi lemah rohani. Langkahnya harus bagaimana? Kita harus percaya dan sadari bahwa tanpa Yesus di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Yesus mengatakan dalam firman-Nya, akulah pokok anggur dan engkaulah cabangnya. Kalau engkau di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus sadari bahwa sumber kekuatan kita, fondasi kita itu adalah Yesus. Sehingga di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Kalau di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Itu membuat kita kembali pada posisi di mana kita ini butuh Tuhan. Tapi ketika kita melepaskan kebutuhan itu, kita merasa saya bisa sendiri kok. Kekuatan saya cukup kok sendiri. Disitulah kita jatuh dalam kesombongan. Tapi saya mau katakan bahwa kejatuhan Samson ini enggak terjadi semalam, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan dikira Samson itu sekejap dia jatuh, enggak. Kejatuhan tidak terjadi dalam semalam. Sama seperti kita. Kita mungkin hari ini merasa baik-baik saja, fine-fine saja. Tapi kita mulai berkompromi dengan dosa.
Hati-hati, karena kejatuhan tidak terjadi dalam semalam. Saya akan jelaskan ceritanya Samson ketika dia sudah menikah dengan Delilah di Hakim-Hakim 16 ayat 6. Delilah ini berusaha mencari apa rahasia Samson, kekuatannya itu rahasianya apa. Dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Delilah kepada Samson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Samson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 kali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Singkat cerita, dia diikat seperti yang dikatakan oleh Samson. Pada saat dia tidur, terus dibangunin, Samson, orang Filistin datang. Tapi dia bisa membebaskan diri, kekuatannya masih ada. Karena dia berbohong sama si Delilah bahwa bukan ini kunci kekuatannya dia. Lalu di ayat yang ke-11 dia dirayu lagi. Dan dia menjawab apa? Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Dicoba lagi, dia diikat dengan tali yang baru, dia terbebas lagi. Terus yang ketiga, di ayat yang ke-13, berkatalah Delilah kepada Samson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Bapak Ibu Saudara lihat, di yang ketiga ini Samson masih belum menceritakan kuncinya, tapi dia mulai nyerempet, dia sebut rambutnya. Ke-1, yang kedua dia bilang tali. Tapi yang ketiga dia mulai mengatakan ada hubungan sama rambutnya dia. Itulah dosa yang timbul dalam hati kita ketika kita berkompromi. Kita mulai pelan-pelan berkompromi. Memang belum sampai terjatuh, tapi kita membiarkan dosa itu masuk. Kesalahan itu masuk, kelemahan itu masuk. Ibaratnya sekarang kalau kita ngelihat kapal di sini ya, andaikan kita itu berada di tengah laut, kapal cruise. Terus kaptennya bilang, ada lubang di kapal. Enggak apa-apa, cuman sekelingking kok. Lubangnya kecil kok, cuman sekelingking. Kira-kira kita yang di atas kapal itu khawatir enggak? Takut enggak bakalan tenggelam? Toh lubangnya cuman sekelingking kok, kapalnya kan gede. Ketika kita membiarkan lubang kecil itu masuk, enggak lama kemudian kapal itu akan hanyut. Kapal itu akan habis, tenggelam. Maka sudahkah kita menjaga kehidupan kita seperti yang dikatakan di awal bahwa kita dikuduskan, kita dipisahkan tadi untuk tujuan Allah? Sudahkah kita menjaga diri kita untuk tidak berkompromi dengan dosa? Karena ketika engkau berkompromi dengan dosa, disitulah engkau sudah dikuasai oleh dosa. Jadi dosa itu enggak ujuk-ujuk langsung menguasai kita, enggak. Tapi kompromi itulah yang membuat kita dikuasai oleh dosa. Orang jatuh terpeleset bukan karena batu besar yang ada di depannya, tapi karena kerikil-kerikil kecil, dan kita tidak bisa hati-hati dan akhirnya kita terpeleset dan jatuh ke jurang oleh karena kerikil-kerikil kecil. Kita mau belajar malam hari ini, jangan sampai kita mengalami kegagalan seperti Samson. Karena dalam cerita ini dikatakan, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ini ya bapak-bapak, hati-hati kalau ibu-ibu sudah merengek berhari-hari, kita gak tahan lagi ya toh.
Samson seperti itu. Begitu dia sudah gak tahan lagi, dia ceritakan semua rahasianya. Dan inilah titik kejatuhan dia. Pada saat itu dia tertidur, langsung sama orang-orang Filistin dicukur habis. Lalu ketika dia bangun, dia sudah terikat dan dia tidak bisa membebaskan diri, kekuatannya sudah hilang. Dikatakan Tuhan meninggalkan dia karena dia sudah menghancurkan dan sudah memberontak dari semua syarat-syarat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Akhirnya Samson itu ditangkap oleh orang Filistin, matanya dicongkel, dia dibutakan, dan dia diikat dengan rantai ke suatu penggiling. Dia jadi bahan olok-olokan orang Filistin. Dia dipermalukan oleh orang-orang Filistin. Orang yang sudah sejak lahir dijadikan nazir Allah, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, diberikan suatu kekuatan yang luar biasa dengan suatu tujuan yang besar. Akhirnya kok menjadi seperti orang yang dipermalukan, dibutakan, kehilangan kekuatan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita sekarang juga sedang dalam posisi sama seperti Samson? Apakah ini akhir dari ceritanya Samson? Akhir dari cerita kita? Mungkin ada di tempat ini, saya nggak tahu, mengalami keterpurukan dalam hal finansial. Dan kita merasa habis sudah. Nggak tahu caranya kembali seperti apa. Sudah lewat, masa-masa aku mau bangkit lagi kayaknya sudah selesai. Sudah terlambat. Atau mungkin kita berbicara dalam keluarga kita yang terjadi suatu perpecahan. Baik itu mungkin terhadap pasangan atau terhadap anak atau terhadap saudara. Sehingga kita merasa sudah gak ada harapan lagi. Selesai sudah. Pecah. Gak ada obatnya lagi. Atau mungkin kita hadir di tempat ini dan kita kehilangan tujuan hidup. Kita merasa udah gak tahu arahnya mau seperti apa. Mengalir saja, berjalan aja. Tapi sudah lupa tujuan Allah yang sudah ditaruhkan dalam kehidupan kita, kita sudah lupakan itu. Mungkin pelayanan-pelayanan yang tadinya kita mungkin sudah aktif kita melakukan. Kita berada dalam komunitas dan kita sudah mulai, saya sudah gak gitu-gitu lagi. Itu masa lalu saya. Sekarang saya sudah hidup sesuka saya. Saya sudah tidak mengikuti hidup dengan tujuan Allah. Apakah ini akhir dari cerita kita seperti Samson? Saya katakan Tuhan kita itu sungguh baik. Karena di cerita ini dalam Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Berserulah Samson kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Samson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Samson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Pada akhir daripada cerita, Samson mendapatkan kekuatannya kembali. Kok bisa? Kuncinya dua. Yang pertama, dia bertobat. Dia tahu bahwa dia sudah melanggar perintah Allah. Dia sudah menjauh dari Tuhan. Dan dia kembali berseru kepada Tuhan pada saat itu, Tuhan, sekali ini saja berikanlah aku kekuatan. Aku serahkan hidupku untuk melakukan tujuan-Mu Tuhan. Pertobatan, metanoia berbicara tentang kita yang berbalik arah. Seringkali kita ini kalau sudah berbuat salah kita menyesali perbuatan kita. Benar. Salah, sadar, say sorry, minta maaf. Tapi apakah kita berhenti di titik itu saja? Apakah kita berhenti dengan penyesalan saja? Karena metanoia artinya berbalik arah. Kalau ibaratnya ini adalah dosa
dan kita sudah menyadari ini adalah dosa, maka kita berhenti dan kita berbalik arah. Jangan berhenti tok, tapi kita harus berbalik arah dan kita menuju kepada Tuhan. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Malam hari ini saya percaya, kita yang menyesali dengan kekalahan kita, menyesali dengan kesalahan-kesalahan dan dosa kita, jangan berhenti di situ. Tuhan mau memanggilmu untuk bertobat, berbalik arah, mendekatlah kembali kepada Tuhan. Jangan hanya berhenti dalam penyesalan saja. Kita nggak akan dipulihkan kalau kita cuma berhenti dalam penyesalan. Tapi Tuhan mau kita bangkit untuk berbalik arah. Yang kedua, kita kembali bergantung sama Tuhan. Kita kembali bergantung sama misi Tuhan. Seperti Samson mengatakan bahwa saya kali ini akan menjalankan misimu, tujuanmu sejak awal untuk menjadi penyelamat bangsa Israel terhadap bangsa Filistin. Maka dia rela mengorbankan dirinya untuk misi Tuhan. Apakah sekarang kita mau meninggalkan yang selama ini menjadi ambisi pribadi kita, yang selama ini menjadi misi kita pribadi, kita mau tinggalkan itu untuk kita melakukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah Allah. He is the God of second chances. Dia Allah yang memberikan kesempatan bagi kita, amin. Dia itu mau memberikan kesempatan ketika kita mau bertobat, ketika kita mau balik arah. Bukan akhir daripada cerita kalau kita ini kalah. Tuhan mau kasih kesempatan sekarang. Mungkin kita yang sekarang hidup merasa kegagalan kita terlalu besar. Kesalahan kita sudah terlalu besar. Tapi kesalahanmu, kegagalanmu itu tidak menentukan kehidupanmu. Tidak menentukan identitasmu. Kegagalan adalah suatu kejadian, suatu event saja. Tapi tidak menentukan identitas kita. Identitas kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Maka saat ini pemulihan akan terjadi ketika kita bertobat dan kita kembali bergantung penuh kepada Tuhan. Malam hari ini saya percaya kita yang mungkin datang dengan kelemahan, kita yang datang dengan kegagalan, melalui cerita Samson ini Tuhan sedang mengundang kita untuk bangkit kembali, untuk kembali memperoleh kekuatan dari Tuhan, untuk memperbaiki komitmen kita kepada Tuhan, sehingga kekuatan itu akan kita dapatkan kembali untuk kita melakukan tujuan Allah. Amin. Mari saya undang tim pujian. Kita akan doakan supaya kita yang saat ini kehilangan kekuatan, Tuhan mau taruh kembali kekuatan yang baru. Saya undang Bapak Ibu, saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai bentuk doa kita, bahwa kuasa Tuhan itu sungguh nyata di saat kita lemah. Kekuatan Tuhan itu sanggup menopang hidup kita. Dan hanya Yesus saja sumber pertolongan kita. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong. Engkau penolong Di saat aku susah, di saat aku tak berdaya, Engkau selalu ada untuk menolongku Tuhan. tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita katakan,
Kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Yesus, hanya Engkau Yesus. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah Tuhan. Engkaulah sumber pertolonganku, kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Engkaulah tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Tuhan, inilah kami. Kami yang telah Kau pilih. Kami yang telah Kau panggil. Kami yang telah Kau kuduskan dan Kau tetapkan Tuhan. Untuk suatu tujuan yang besar. Engkau berkata bahwa kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar dapat kami lakukan di dalam nama-Mu. Untuk memuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami tidak merasakan hal itu Tuhan. Mungkin saat ini kami merasa bahwa kami gagal untuk melakukan tujuan Allah di dalam kehidupan kami. Adakah kami saat ini terjatuh di dalam hawa nafsu? Apa yang kami ingini harus kami dapatkan. Atau mungkin saat ini kami terjatuh di dalam perasaan layak atau berhak untuk mendapatkan, untuk melakukan sesuai dengan ego kami saat ini. Dan mungkin juga kami jatuh dalam kesombongan Tuhan. Sehingga apa yang sudah Kau rancangkan dalam kehidupan kami ini hancur. Atau kami tidak bisa memaksimalkan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Mungkin ada di tempat ini yang merasa bahwa aku telah gagal Tuhan untuk membangun suatu keluarga yang baik. Aku telah gagal Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang telah Kau tetapkan dalam hidupku. Aku telah gagal Tuhan untuk membangun suatu pekerjaan, suatu karir yang sudah Kau berkati dari awal. Tapi sekarang ini semua sudah lenyap habis Tuhan. Dan mungkin kita semua ada yang merasa bahwa aku sudah kehilangan arah tujuan hidupku Tuhan. Tapi Tuhan mau berkata malam hari ini, ceritamu belum selesai. It's not over yet. Aku mau memberikan kesempatan yang baru saat ini. Kalau engkau mau berbalik kepadaku, kalau engkau mau kembali berkomitmen kepadaku, maka aku akan mencurahkan kekuatan yang baru, berkat yang baru, pemulihan yang baru akan terjadi saat ini. Kalau engkau mau kembali kepadaku, berbaliklah arah kepada Tuhan saat ini. Serahkanlah saat ini hidupmu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tujuan Allah yang sudah Dia tetapkan dari awal. Kembalilah berkomitmen, maka kekuatan itu akan dicurahkan, maka pemulihan itu akan diberikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai
sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Bapak Michael. Kita memiliki komitmen dengan apapun segala macam persoalan yang ada di hidup kita. Kita mau belajar taat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Dan segala kebaikan-kebaikan sudah Tuhan taruh bagi setiap kita. Yang kita selalu diberikan kekuatan baru. Kita diberikan damai sejahtera, sukacita dalam setiap hari. Di tengah kesulitan kita pun Tuhan berikan itu bagi kita. Dan hari ini kita juga memberikan hati kita, pikiran kita, dan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk menjadi persembahan yang terindah. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mohon kesediaan waktu sebentar untuk beberapa pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur pada Tuhan, acara PD boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Bagi umat yang baru hadir atau bergabung pertama kali datang di PD ini, silakan berdiri supaya umat lain dan tim bisa memberikan salam. Terima kasih Bro Michael Santoso atas pelayanannya pada malam hari ini di PDKK Immanuel. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan Anda dimanapun dan kapanpun juga. Thank you. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 minggu depan, pembawa firman-Nya Ibu Yudi Nuradi dengan tema Jonah and the Whale. Bulan September 2023 gereja kembali memasuki bulan kitab suci. Tak terkecuali PDPKK Immanuel juga ikut mendukung bulan ini dengan mengangkat tokoh-tokoh hebat di kitab suci sebagai tema di persekutuan doa. Apakah yang Tuhan mau kita teladani dari mereka? Bagaimana Tuhan memakai kehidupan para tokoh di dalam kitab suci ini untuk berbicara secara pribadi pada setiap kita? Apakah mungkin Tuhan sedang menyatakan pesannya kepada kita melalui tokoh ini? Mari kita saksikan VT dan iklannya. Ini acara kita depan 14 September dengan pembawa firman Ibu Yudi Nuradi.
Selanjutnya PDPKK Immanuel bersama 10 kelompok kategorial dan kerasulan keluarga Paroki Santo Yakobus mengadakan seminar penyembuhan luka batin pada tanggal 10 sampai 12 Oktober. Kali ini SPLB akan lebih fokus pada pemulihan keluarga-keluarga, pasutri-pasutri juga pribadi. Juga ada konseling yang dilayani oleh para konselor dan ahlinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengalami secara nyata keluarga atau relasi dengan pasangan dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati secara ajaib, Bapak Ibu silakan mendaftar di nomor yang tertera di iklan atau scan barcode. Kita saksikan VT-nya. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak dan mengundang para keluarga, pasutri, dan Anda semua untuk mengikuti acara seminar penyembuhan luka batin dengan tema Keluargaku Dipulihkan pada tanggal 10 sampai 12 Oktober 2023 di Paroki Santo Yakobus di Citraland. Dan kami para suster semuanya menunggu kehadiran Anda semuanya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Selanjutnya info KUR. Bagi umat yang rindu untuk ikut melayani Tuhan, dapat bergabung dalam pelayanan paduan suara atau KUR PDPKK Immanuel, bisa menghubungi Saudari Yeni 0822 3366 5696. Info pelayanan doa, kita lihat di iklan, ada nomor HP-nya. Info pelayanan konseling, PDPKK juga menyediakan konseling untuk para putra-putri kita. Semoga menjadi berkat bagi putra-putri kita yang membutuhkan layanan konseling. Bapak Ibu dimohon tidak langsung pulang, karena malam hari ini ada ramah tamah. Dalam rangka ucapan syukur, ada seseorang tim yang berulang tahun. Sekian pengumuman malam ini, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sungguh Allah kita luar biasa. Malam hari ini saya boleh merasakan sukacita Tuhan boleh ada di tengah kita semua. Amin ya. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita di sini. Mari Bapak Ibu, kita mau tenangkan hati sebentar. Kita mau buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berlimpah syukur bahwa kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan atas kebaikan-Mu. Telah Kau utus anak-Mu Bapak Michael Santoso di tengah-tengah kami untuk membagikan kebenaran akan firman-Mu, kabar sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tadi juga Pak Michael sudah mengajarkan bagi setiap kami untuk kami mau berkomitmen Tuhan di dalam hidup bersama-Mu. Kami mau berkomitmen apapun keadaan kami. Mungkin Tuhan kami ada tergoyahkan, tapi kami mau belajar, bertobat dan berbalik kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau kembali fokus hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kalau kami boleh selesai dalam persekutuan doa malam hari ini. Dan kami juga boleh bersyukur Tuhan, berkat-Mu boleh melimpah di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus menikmati berkat-Mu, yaitu berkat jasmani Tuhan yang boleh sama-sama kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalaupun selesai nanti kami boleh kembali pulang ke rumah. Dan berkat perlindungan serta penyertaan-Mu menyertai kami perjalanan pulang. Sehingga kami boleh tiba di rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami mau
belajar taat kepadamu Tuhan Yesus. Karena sungguh-sungguh kami percaya Kau Allah satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya. Dan kami mau terus menyembahmu, memujimu di dalam setiap nafas hidup kami. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita boleh menikmati hidangan dan sampai ketemu Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.